warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi ba'd. Mari kita awali pengajian kita ini dengan baca basmalah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesehatan yang panjang dan juga kesempatan untuk hadir di majelis mulia ini dalam rangka thalabul ilmi tentunya. Sekarang kita pelajarannya bab tafsir ya. Tafsir kaji kitab tafsir karangan Muhammad An-Nawawi. Ya, kita sudah masuk kepada episode yang ke-6 ya, surat Al-Fatihah ini, atau secara umum sudah masuk kepada episode yang ke-6. Yang kita bersyukur masih diberi umur, mudah-mudahan kita juga tetap diberikan iman Islam untuk ilmu dan ayat kita, dan saat kita semua dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam telah kita sampaikan kepada kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, umat setia jalan kiamat, kita istiqomah dengan Rasulullah dan kita kesempatan Allah mendapat syafaat dari Nabi dan kiamat nanti sama surga Allah ya rabbal alamin. Ya, kaji kita pada kesempatan kali ini ya masih membahas surat Al-Fatihah, sekarang sampai pada ayat yang ke-4 ya, yaitu tentang Malik Yaumiddin. Ya, bagi para pemirsa yang menyaksikan acara ini ilmu yang baru bergabung, silahkan lihat pelajaran sebelumnya, yang episode sebelumnya. Ya, sekarang kita bahas surat Al-Fatihah, kajian secara bahasa al-lughah. Ya, masih bab secara bahasa, kajian sepatu tafsir. Sekarang membahas surat Al-Fatihah tentang ayat yang ke-4 dari surat Al-Fatihah, yaitu Malik Yaumiddin. Nah, di dalam kitab sepatu tafsir, Malik Yaumiddin itu beliau hanya menjelaskan kalimat adil, kalimat yang ketiga. Kan Malik Yaumiddin itu ada 3 kata, Malik, Yaum, Adil ya. Beliau Muhammad At-Tabuni yang hanya mengambil yang terakhir, merasa Malik itu tidak perlu dijelaskan, Yaum tidak perlu dijelaskan, mungkin dianggap sudah paham. Langsung dia masuk menjelaskan tentang adil ya. Tapi kalau saya berpikir ada juga baiknya kita menjelaskan sedikit 2 kata yang sebelumnya ini, karena kalau menurut orang Arab mungkin mudah langsung paham, tapi mungkin bagi kita sedikit dijelaskan. Walaupun dalam kitab sepatu tafsir tidak dijelaskan kalimat Malik dan kalimat Yaum, tapi saya pikir perlu sedikit saya jelaskan untuk menambah pemahaman kita, pengetahuan kita tentang 2 kata ini. Ini kata Malik, kata Yaum, ini baru kata itu. Ya, nanti kita akan baca nanti teks Arabnya dari kitab ini. Jika kita bahas adil, tapi 2 kalimat ini atau 2 kata ini saya akan jelaskan dulu. Ini kita ambil juga dari kitab tafsir Tabari ya, Tabari, Kasir, juga ada Al-Qurtubi ya, menjelaskan kalimat. Yang pertama kalimat atau kata Malik. Ya, terjemahannya kalau dalam bahasa kita Malik itu penguasa, hari pembalasan atau teks. Malik Yaumiddin, Malik penguasa, Yaum hari, Adil pembalasan. Nah, tapi kalau dalam tafsir ada 2 cara membaca ini, termasuk juga dalam qiraah ya, cara membaca Al-Fatihah. Ya, secara umum, secara garis besar ada 2 mazhab ya, yang mayoritas membaca 2. Pertama dibaca Malik panjang, itu yang biasa kita baca di sini.
ya. Tapi juga bisa dibaca pendek, Malik, ya. Malik Yaumid. Kita pernah dengar ada imam atau ustaz yang membaca pendek, Malik Yaumid. Tidak panjang seperti kita Malik Yaumid. Kalau gundulnya kata-kata Malik itu sama, alif itu tambah. Nah, kalau gundulnya ya begitu tulisan, mim, lam, kaf. Kalau gundul. Tapi kalau kita bagian Quran kita ada agak ditambah alif tegak gitu, di atas mim. Nah, apa perbedaan? Ya. Karena bacanya beda tentu saja maknanya juga ada terjadi perbedaan. Kalau Malik panjang itu artinya penguasa. Kalau Malik pendek, ya, mimnya pendek itu artinya raja. Malah kita katakan Malik Hussein, Malik Faisal yang datang kemarin ke orang itu Malik, Al-Malik pendek itu artinya raja. Jadi boleh diterjemahkan penguasa hari pembalasan atau boleh juga raja hari pembalasan. Ya kalau bagi kita sih beda lah ya, beda tipis. Tapi ini perlu dijelaskan, ya. Karena dalam beberapa tafsir itu suka membedakan. Kalau setiap raja itu pasti penguasa, setiap penguasa belum tentu raja, katanya begitu. Ada yang mengatakan begitu. Kalau raja itu pasti penguasa, tapi kalau penguasa itu belum tentu raja. Jadi ada yang mengatakan yang lain juga. Kalau penguasa itu lebih tinggi daripada raja. Kalau raja belum tentu dia penguasa. Ada juga raja-raja yang tidak berkuasa. Dan juga itu dalam tafsir itu banyak dijelaskan perbedaan. Nah, contoh misalnya Raja Inggris, Raja Belanda, Raja di Malaysia itu raja, tapi mereka nggak penguasa. Penguasanya itu perdana menteri. Nah, ini banyak perbedaan, tidak bahas dalam ikhtilaf. Ya, jadi, nah ini berbeda dari kedua ini. Misalnya kata-kata Malik itu berasal dari kata Al-Milik. Al-Milik. Sedangkan Malik, raja itu berasal dari kata-kata Al-Muluk. Walaupun gundulnya sama tapi sakalnya beda. Apa arti Al-Milik? Kita tahu milik bahasa Indonesia itu apa? Milik ya milik. Jadi kok Al-Malik itu berasal dari kata-kata milik itu pemilik atau penguasa. Kalau kita katakan pemilik rumah, ya dia penguasa di rumah itu. Jadi apa yang kita miliki kan pasti kita berkuasa terhadap sesuatu yang kita miliki. Ya. Nah, tapi kalau Al-Malik, raja itu dari kata-kata Al-Muluk. Al-Muluk dalam Al-Quran itu artinya kerajaan. Ya, jadi muluk kerajaan. Yang punya kerajaan namanya Malik. Milik, milik. Yang berkuasa terhadap milik itu namanya Malik. Jadi, itu dua hal yang tipis dalam bahasa Arab, tapi bahasa kita mungkin agak lumayan dijelaskan. Jadi demikian ya, maka dalam surat 40 misalnya, limanil mulkul yaum, di hari kiamat limanil mulkul yaum. Di hari ini siapa yang punya kerajaan? Atau lillahil wahidul qahhar. Ya, Tuhan hanya milik Allah yang maha penguasa. Ya, jadi milik itu Malik penguasa, muluk kerajaan. Kalau ada kata-kata muluk berarti kerajaan. Jadi ini sedikit berbeda. Jadi kalau kita terjemahkan Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kalau Malik Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Ini kira-kira perbedaan, tambahannya. Nah yang kedua kata-kata yaum. Yaum itu diterjemahkan hari. Saya juga perlu jelaskan, hari dalam bahasa Arab beda dengan hari dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yaum itu secara umum artinya dua. Bisa hari dalam pengertian bahasa kita, siang malam, gabungan antara siang dan malam itu dinamakan hari. Bahasa kita 24 jam. Itu makna yang pertama dan makna umum kata-kata yaum. Tapi yang kedua juga arti yaum ini bisa arti satu periode waktu. Ya, bisa juga disebut yaum. Ya, waktu sebelum terjadinya alam semesta ini belum ada matahari, belum ada bulan. Berarti kalau kata-kata yaum nggak bisa kita katakan 24 jam. Karena matahari belum ada, bulan belum ada, siang belum ada, malam belum ada. Maka yaum dalam arti ini namanya apa? Periode waktu. Seperti dalam ayat mengatakan waladzi khalaqas samawati wal arda ya fi sittati ayyam.
Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam dalam 6 hari sittati aja, dalam 6 hari. Nah, kalau kita katakan 6 hari, persepsi kita, nggak benar dong. Masa matahari belum ada, ya, bulan belum ada, siang belum ada kok 6 hari gitu. Kok dalam kitab Bible itu betul-betul dibilang 6 hari. Ya, sehingga itu menjadi menjadi cemoohan ahli ilmu. Orang matahari belum ada, ya, siang belum ada, bulan belum ada, kok disebut 6 hari. Ya, malah dalam kitab itu dikatakan hari ke-7 itu hari istirahat. Kita tidak seperti itu. Karena dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, yaum ini periode waktu. 6 hari itu maksudnya 6 masa. Kali terjemahkan kepada 6 masa. 6 periode masa. Nah, satu masa itu dalam Al-Quran juga sering macam-macam. Dalam Al-Quran dikatakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin. Satu hari di sisi Allah itu bisa dengan 1000 tahun. Ya, Al-Quran juga memberikan pembandingan. Jadi masa itu bisa 1000 tahun, bisa malah dalam surat Al-Ma'arij itu satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Khamsina alfasana. Seperti di mana satu hari malaikat naik turun membawa urusan dari langit ke bumi itu sama dengan 50.000 tahun hitungan. Nah, jadi jauh itu ya bisa diartikan satu periode waktu. Makanya kalau kita mengatakan hari kiamat, ya, itu berarti apa? Satu periode waktu yang panjang. Nggak seperti kita siang malam. Hari kiamat ya satu periode waktu yang panjang. Maka kita katakan hari kiamat atau hari akhirat. Nah, sehingga dalam Al-Quran kita memahami kata-kata hari itu seperti itu. Jadi ada yang memang maknanya persis seperti pemahaman kita satu hari 24 jam siang dan malam, tapi juga kita satu periode waktu tergantung konteks dari pembahasan. Jadi kalau dalam ayat ini hari pembalasan, ya, penguasa hari pembalasan, berarti hari yang dimaksud itu adalah hari yang periode waktu yang panjang. Kita nggak tahu berapa lama itu. Ada yang mengatakan kalau kita baca dari berbagai keterangan itu maksudnya hari yang tak terhingga. Mengapa disebut hari doang? Karena memang nanti di sana nggak ada siang malam. Satu hari itu capek sepanjang ya begitu terus. Karena udah matahari sudah tidak ada seperti yang kita sekarang. Ya, langit itu diganti dengan langit yang baru, bumi itu diganti dengan bumi yang baru. Nggak seperti kita sekarang ada langit yang siang malamnya ada. Nah, jadi begitu. Jadi di neraka itu satu hari ya sepanjang hari begitu terus nggak ada siang malam kan? Jadi di neraka begitu ada surga. Karena dalam surga itu matahari nggak ada, bulan nggak ada. Gitu. La yarawna fiha samsan wala zamharira. Dalam surat Al-Insan surat ke-70 surat ke-76 itu dikatakan nanti di surga itu la yarawna fiha, mereka tidak lihat samsan dan melihat matahari kan nggak ada di surga itu matahari. Wala zamharira, nggak ada juga yang bikin dingin. Nah, jadi kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan berarti apa? Tidak ada siang dan malam. Berarti ya sepanjang waktu itu terang terus. Yang bikin terang itu adalah itu cahaya dari yang Allah berikan. Yang nggak tahu nanti sumber cahaya dari mana. Pokoknya terang terus. Makanya di surga itu kita nggak ada tidur. Karena kita menikmati terus kenikmatan. Bukan tidur. Karena tidur itu berarti kita tidak menikmati. Orang tidur kan berarti tidak menikmati tidur aja. Maka di sana tidak ada tidur. Ya, tidak ada meninggal, tidak ada mati, tidak ada tidur. Karena tidur itu saudara meninggal. Ya, tidur itu kita tidak. Jadi kita menikmati setiap saat kenikmatan yang Allah siapkan. Sudah capek kita dulu di dunia ini beramal, maka di sana kita menikmati. Makanya satu hari itu panjang sekali, nggak tahu sampai kapan. Maka disebut satu hari yaum saja. Makanya hari akhirat itu disebut dengan kata-kata tunggal. Yaum akhirat, yaum akhir. Ya, kalau di sini yaumuddin, hari pembalasan. Ya, jadi itu tambahan dari saya dan dari kitab yang lain, kitab Al-Qurtubi dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan atau ini tentang ad-din. Apa artinya? Nah, di sini ad-din itu dijelaskan artinya dalam konteks ayat ini al-jaza, ya, artinya al-jaza. Al-jaza itu pembalasan. Ad-din itu secara umum artinya dua, Pak. Saya boleh menambahkan dua. Ad-din itu bisa artinya agama, bisa artinya pembalasan. Nah,
Jadi ad-din seperti dinul Islam, itu artinya agama Islam. Contoh lagi ayat mengatakan ya, tidak ada agama yang diridhoi Allah ya lain daripada inna dina indallahil Islam. Ya, kata-kata din di situ artinya agama. Jadi din itu bisa artinya pembalasan, bisa artinya agama. Ya, jadi begitu. Itu dua. Nah, seperti ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu bisa dipahami dua. Tahukah kamu orang yang mendustakan, bisa kita katakan mendustakan agama. Bisa juga kita katakan apa? Ya. Orang yang mendustakan nanti hari pembalasan. Ini ara'aital ladzi yukadzibu, yang mendustakan ad-din, itu bisa maksudnya juga mendustakan hari pembalasan. Jadi demikian. Jadi dua makna ad-din. Nah, di sini dijelaskan. Ya. Jadi ad-din maknanya al-jaza, pembalasan. Wa minhu al-hadis kama tadinu sudan. Wa minhu, dan dari kata ad-din ini al-hadis. Ada satu hadis yang menjelaskan bunyinya begini. Kama tadinu sudan, bunyi hadis. Ya, kama tadinu sudan. Apa artinya? Kama sebagaimana tadinu kamu memberi hutang, sudan begitu kau dibayar. Itu terjemah perumpamaan. Ya. Jadi kama tadinu sudan. Jadi ternyata dari sini kata-kata din itu juga berarti memberi hutang atau berhutang. Kata-kata ini dalam bahasa Arab ada kata yang namanya ad-dain. Ad-dain itu hutang. Jadi tipis tuh, walaupun bundurnya sama. Ad-din maupun ad-dain bundurnya sama, Pak. Huruf da, ya, nun. Lihat tadi dalam surat apa? Dalam surat Al-Baqarah yang surat paling panjang itu, surat Al-Baqarah ayat 282 itu yang paling panjang itu kata-kata ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, apabila kamu melakukan jual transaksi dengan berhutang, dan tadayantum bidainin dengan berhutang ila ajalin musamma, sampai waktu yang tertentu, faktubu, tulislah. Jadi kata-kata ad-din di situ, ad-dain di situ adalah utang. Jadi tentang agama ini urusannya utang piutang, Pak, rupanya. Nah, dijelaskan dari hadis ini. Karena tadinu, sebagaimana kau berhutang atau memberi hutang, tudan, begitu kau dibayar. Apa maksud hadis itu? Dijelaskan di dalam kitab ini. Atau maksud hadis itu kama taf'alu tujza. Ya, kama taf'alu, kama sebagaimana taf'alu kau beramal, tujza, segitu kau akan dibayar atau diganjar. Jadi ternyata kata-kata ad-din di situ maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah apa? Adalah dibalas. Jadi ternyata urusan bahasa kita, urusan agama, urusan balasan. Tadi kalau kita beragama, berarti intinya di situ ada balasan. Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud ayat itu, jadi hari pembalasan itu maksudnya hari di sanalah kita akan dibalas nanti oleh Allah segala perbuatan kita. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan, kecuali Allah mengampunkan keburukan, yaitu tidak akan dibalas, jadi kita akan dihapuskan. Ya, kita lanjutkan di itu pemahaman tentang Malik Yaumil. Jadi kita sudah tahu tadi hari nanti muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau Allah penguasa di hari pembalasan? Kenapa hanya disebut hari pembalasan? Kenapa nggak disebut juga Allah penguasa di mana? Di dunia. Nah, ini lebih spesifik. Kalau tentang bahwa Allah penguasa di dunia ini sudah ada ayat sebelum. Tentang apa? Ya, tentang alhamdulillah rabbil itu umumnya. Allah itu penguasa di alam semesta. Hari kapan saja Allah penguasa. Ya. Nah, ini Allah khususkan lagi, khusus di hari kiamat pun Allah penguasa. Kenapa dibilang lebih khusus? Ini bahasa kitanya apa? Setelah menyebut yang umum disebut yang khusus. Itu dalam bahasa Arab itu sering disebut dulu yang umum, tapi itu juga menunjukkan pentingnya yang khusus. Dalam Al-Quran sering gitu. Contohnya misalnya innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus shalah wa atauz zakat. Lihat dalam surat 2 ayat 270. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, wa aqamus shalah, dan mengerjakan sholat, wa atauz zakat, dan mengerjakan zakat. Nah, kalau kita lihat beramal soleh,
sholat itu kan amal soleh juga kan? Sudah ada di dalam soleh. Mengerjakan zakat juga. Kenapa mesti disebut lagi? Beramal soleh, mengerjakan sholat menunjukkan betapa pentingnya sholat. Sampai dia disebut apa? Disebut lebih khusus lagi. Padahal dalam amal soleh sudah ada termasuk di dalamnya kata-kata amal soleh. Ini dalam bahasa kita sering setelah ada kata-kata deduktif. Pernah nggak cerita kalau kita bahasa ada namanya deduktif, ada namanya induktif. Ya. Kalau induktif itu dari yang rinci baru global. Kalau deduktif satu kalimat yang global dulu baru yang rinci. Nah, jadi gitu. Ya, saya pergi ke mana tadi? Ke Belanda, terus pergi ke Volendam misalnya, pergi ke mana daerah itu tersebut dulu besarnya, baru kita rinci. Nah, jadi begitu. Sering kita katakan begitu. Itu dalam bahasa Arab juga. Ya. Soalnya dalam surah Al-Qadar, ya. Dalam surah Al-Qadar itu apa? Tanazzalul malaikatu, kan itu turun di malam itu para malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu adalah malaikat juga. Kenapa? Turun di malam itu para malaikat dan ar-ruh atau malaikat Jibril. Kenapa nggak cukup malaikat saja? Karena kan ini menunjukkan apa? Betapa hebatnya pentingnya malaikat Jibril. Itu disebut 2 kali tuh. Disebut dalam golongan malaikat juga, disebut juga dalam golongan sendiri. Begitu juga dengan kalimat. Mengapa Allah khususkan penguasa dari pembalasan? Kenapa? Kalau di dunia ini masih banyak penguasa-penguasa yang lain, yang raja-raja yang lain. Tapi di sana udah nggak ada lagi semuanya. Ya, di sini masih ada penguasa-penguasa yang masa berkuasa, merasa memiliki, merasa bisa mengatur manusia, merasa bisa memiliki sesuatu. Tapi di sana semuanya nggak ada, semuanya tunduk. Hanya Allah yang sendiri penguasa di sana. Tak ada penguasa-penguasa yang lain. Tapi kalau di dalam surah Al-Zumar itu, ketika nanti di alam semesta sudah habis semuanya, nggak ada lagi makhluk. Allah mengatakan siapa penguasa pada hari ini? Di manil mulkul yaum. Setelah itu kan manusia kan tidak kiamat, hanya Allah sendiri. Illa wajah. Ya kullu syai'in halikun illa wajah. Seluruh yang alam semesta habis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu Allah mengatakan di manil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Nggak ada yang bisa jawab. Sekali lagi Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Orang semua udah nggak ada. Kali ketiga Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Allah menjawab sendiri. Lillahi wahid qahar. Dialah penguasa Allah wahid qahar yang maha esa lagi maha qahar kuatnya maha menakluk. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, bagi hari kiamat nanti tidak ada semua penguasa, semua raja habis semua. Semuanya jadi apa? Jadi budak yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipertanggungjawabkan. Katakan tadi apa? Kama tadimu budak. Tidak di sana betapa kita beramal, sesungguhnya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan kita tentang ayat Malik Yaum. Nah, sekarang kita masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ayat yang ke-5. Ya, ayat yang ke-5. Nah, sekarang di sini kitab Sobat Kafir hanya menjelaskan na'budu saja. Karena beliau menganggap na'budu ini lebih spesifik. Kalau nasta'in itu sudah umum, semua maknanya orang tahu. Apa artinya karena na'budu nasta'in? Dia kan hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Bahasa kita kan na'budu itu menyembah atau beribadah. Ya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in kami mohon pertolongan. Nah, di sini lebih dijelaskan kata-kata na'budu. Ternyata pemahaman na'budu dengan ibadah. Misalnya apa arti ibadah? Selama ini kita menganggap mungkin ibadah itu ya sholat apa. Sekarang makna yang lebih dalam arti ibadah itu apa sih? Nah, dijelaskan di sini. Ternyata makna ibadah itu dalam. Tidak seperti pemahaman kita selama ini. Dijelaskan apa makna ibadah? Dijelaskan. Na'budu. Ya, apa arti na'budu? Kami beribadah. Qala Az-Zamakhsyari, berkata Syekh, ini pengarang tafsir, seorang pengarang tafsir namanya Az-Zamakhsyari, dia sering mengulas dari sisi bahasa. Al-ibadah aqsa ghayatil khudu' wa tadallul. Jadi itu arti ibadah. Jadi ibadah itu artinya adalah ya, aqsa itu puncak.
ujung atau puncak, atau jauh juga. Maka dikatakan Masjidil Aqsa, masjid yang jauh banget. Ya, dikit. Ini disebut dengan Aqsa. Aqsa itu jauh. Jadi al-ibadah itu adalah Aqsa, ya, puncak ghayat, tujuan al-khudu dari ketundukan. Wa tadallul dan kerendahan. Jadi beliau menjelaskan ibadah itu artinya apa? Puncak ketundukan dan kerendahan. Itu arti ibadah secara bahasa. Jadi secara bahasa ibadah itu artinya apa? Puncak dari ketundukan dan kerendahan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, berarti kita apa? Ya, berarti sangat banget menundukkan dan merendahkan diri kita kepada Allah. Itu arti ibadah. Itu hebatnya arti ibadah. Makanya dijelaskan di sini, walidzalika lam tusta'mal illa fil khudu' lillahi ta'ala. Walidzalika, dan oleh karena itu lam tusta'mal, tidak digunakan ibadah itu, kata ibadah illa kecuali fi al khudu' lillah, kecuali ketundukan kepada Allah. Makanya di sini dijelaskan apa? Makanya ibadah itu tidak boleh kepada selain Allah. Kenapa? Kenapa tidak boleh kepada selain Allah? Hanya tunduk yang puncak hanya kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah penguasa alam semesta. Jadi pantasnya tidak boleh beribadah kepada selain Allah, kepada patung, kepada bulan, kepada matahari, termasuk pada manusia. Kenapa? Karena kita begitu kita berkata ibadah kepada selain Allah, itu kita merendahkan banyak kepada sesuatu itu, dan tidak pantas itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Itu maksud penjelasan ayat. Ya. Jadi demikian. Mengapa Allah yang pantas kita merendahkan diri, paling merendahkan diri kita kepadanya? Li'annahu, karena sesungguhnya dia muli a'zamin ni'am. Wa kana haqiqatan bi aqsaluhu. Jadi, mengapa kita harus hanya kepada Allah semata-mata beribadah, merendahkan diri? Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya Allah muli, maha pemberi, a'zam. A'zam itu yang paling besar atau yang paling hebat, dalam nikmat. Karena Allah maha pemberi nikmat yang terhebat kepada kita. Jadi pantaslah ketundukan itu hanya kita berikan kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh kepada, karena Allah yang memberikan nikmat, menciptakan kita, menghidupkan kita, penguasa alam semesta. Kayak yang lain tak pantas. Karena yang lain itu setara, kepada manusia itu setara. Masa kita tunduk kepada yang setara? Kepada makhluk-makhluk lain juga nggak mungkin juga. Malah dalam pemahaman agama kita, ya, dalam Al-Quran, seluruh makhluk justru Allah ciptakan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Ada dalam surat ke-31 surat Luqman, ya, ayat 21, alam taru annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah kalian memperhatikan, ya, sesungguhnya Allah menundukkan seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi untuk kalian wahai manusia. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian manusia zahiratan, baik yang zahir maupun yang batin, yang batin. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini ditundukkan untuk manusia. Bahkan dalam pemahaman agama kita, hatta malaikat pun diciptakan untuk siapa? Untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Contoh, malaikat Jibril, malaikat apa? Malaikat apa? Menurunkan wahyu. Wahyunya buat siapa? Manusia. Mana lebih hebat, Pak? Ya, malaikat Jibril apa Nabi Muhammad? Mana lebih hebat? Nabi Muhammad. Lebih tinggi derajat. Itu manusia lebih tinggi. Nabi Muhammad manusia. Malaikat, ini malaikat itu tugasnya kembali pada manusia. Malaikat apa lagi? Malaikat Israfil. Atau sebelum malaikat Jibril, Mikail. Malaikat Mikail apa? Apa tugas malaikat Mikail? Mengatur rezeki. Rezeki buat siapa?
Dari manusia. Israel mencabut nyawa. Yang mencabut nyawa siapa? Manusia juga. Malaikat Raqib Atid, apa Raqib Atid? Mencatat perbuatan siapa? Manusia. Malaikat Munkar Nakir bertanya di kubur, siapa yang tanya? Manusia juga. Walaupun ada juga jin. Apa lagi? Malaikat Ridwan menjaga surga. Surga apa siapa? Manusia. Malaikat Malik menjaga apa? Menjaga neraka. Siapa yang neraka? Manusia juga, walaupun ada jin. Nah jadi kan semua diciptakan buat manusia. Nah jadi kalau kita merendahkan diri kita kepada makhluk, berarti apa? Nggak pantas kita ibadah kepada makhluk. Karena kita di samping kalau kepada manusia kita selevel, kepada selain manusia, oh justru boleh malah merendahkan diri banget kita. Kalau kita, maka nggak pantas manusia menyembah makhluk. Ya kenapa? Di samping kalau manusia kita selevel, kalau benda-benda yang lain itu kita lebih tinggi, pasti lebih tinggi. Makanya Allah paling tidak suka kalau kita merendahkan diri kita. Kamu itu diciptakan makhluk hebat kok menyembah yang lebih rendah dari kamu, nggak pantas. Makanya paling pantas kita ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini kita lihat dari penjelasan. Ya, jadi kalimat ibadah tidak pantas digunakan kecuali hanya kepada Allah. Berarti kalau kita sandarkan kepada selain Allah, itu menunjukkan kita merendahkan diri kita sendiri dan gak pantas. Masa makhluk yang tidak punya apa-apa, tidak menciptakan apa-apa, kalau kita tunduk. Jadi yang pantas kita tunduk itu hanya kepada Allah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta. Hanya kepada Allah kita pantas tunduk. Jadi itulah makna ibadah yang dijelaskan oleh oleh Syekh Muhammad As-Sobuni. Jadi kita supaya tahu apa ya, supaya tahu makna ibadah. Selama ini kita makna ibadah itu apa? Ya, sholat, puasa kan? Ya secara umum kayak gitu. Tapi sebenarnya intinya apa? Sholat itu kan ketundukan. Kita sujud, kita apa? Kita ruku, kita duduk, itu kan ketundukan. Puasa juga itu kan kita berlapar-lapar. Jadi kalau kita ibadah tidak niat untuk menundukkan diri kita, itu ibadah yang tidak benar. Atau dalam bahasa lain, kalau ada orang ibadah tapi masih sombong, berarti apa? Berarti ibadahnya nggak benar. Harusnya ibadah itu buat kita menjadi tunduk merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita sombong. Nah itu kira-kira penjelasan dari makna ibadah. Jadi kita sekarang sudah tahu. Ia karena dulu dalam konteks itu berarti apa? Ya Allah, hanya kepada Engkau kami merendahkan diri tunduk patuh. Ya. Jadi dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah kira-kira itulah makna dari Malik Yaumiddin dalam kajian kita ini dan makna ia karena dulu wa ia karena saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga udah ketahui makin apa namanya makin tambah kita paham akan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi kita semua ibadah yang kita kerjakan ini dalam rangka ketundukan kepada Allah. Makanya orang tidak mau ibadah itu berarti orang yang apa? Orang yang tidak mau ibadah itu berarti orang yang apa? Tidak mau tunduk. Orang yang sombong. Dan Allah paling tidak suka sama orang yang sombong. Jadi orang tidak mau ibadah itu orang sombong. Berarti orang kafir itu orang sombong. Termasuk ya orang yang tidak taat pun orang sombong juga. Ketaatan itu kan artinya. Makanya dalam penjelasan lain kata-kata ibadah itu adalah apa? Taat. Coba lihat nanti dalam penjelasan surat apa? Surat 51 ayat surat Az-Zariyat ayat "Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu maksudnya apa? Kecuali untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna lain juga ini saya tambahkan kata-kata ibadah itu artinya tunduk patuh taat. Jadi kalau ada orang tidak mau ibadah berarti orang yang tidak mau tunduk, berarti orang yang sombong. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin paham tentang ibadah kita. Jadi kalau ada orang kita sudah rajin ibadah itu supaya kita makin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang yang rajin ibadah tapi sombong, berarti dia tidak memahami makna ibadah. Mudah-mudahan kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa di samping kita ibadah juga kita melaksanakan hikmahnya, menundukkan diri kita patuh pada aturan Allah yang lain. Demikian mudah-mudahan kita akan lanjutkan kajian kita tentang
ayat selanjutnya pada pertemuan berikut. Pada pertemuan ini mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum